Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suryani SPDMM pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Doa selesai. Pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran daring, saya akan membahas bab 4, yaitu konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Dengan kompetensi dasar yaitu 3-4, menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. 4-4 yaitu membuat desain atau prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Dengan indikator sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian desain produk. 2. Menganalisis maksud dan tujuan desain produk. Ketiga, menyusun perencanaan produk. Keempat, menyusun perancangan desain atau prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Indikator pertama yaitu pengertian desain produk. Desain produk terdiri dari dua kata, yaitu desain dan produk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain berarti kerangka bentuk atau rancangan, sedangkan produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah guna atau nilainya, kemudian diproses produksi menjadi hasil akhir proses produksi tersebut. Jadi dapat kita mengetahui bahwa pengertian desain produk adalah aktivitas merancang suatu benda yang akan diolah dan diproduksi menjadi benda yang lebih bernilai dan bermanfaat. Produksi erat kaitannya dengan industri yang membutuhkan teknologi, manajemen, dan parameter teknis lainnya untuk dapat beroperasi. Menyimpulkan pernyataan tersebut, ternyata desain produk tidak hanya melibatkan perancangan dan estetika saja, namun desain produk juga melibatkan banyak disiplin ilmu lainnya. Lalu apa saja batasan-batasan yang membuat desain produk menjadi unik sehingga harus menjadi bidang studi yang spesifik? Nah, sekarang kita lihat ruang lingkupnya. Ruang lingkup yang digeluti oleh desain produk sangatlah luas, mulai dari kriya, alat peraga, alat transportasi, hingga ke perlengkapan rumah tangga. Jika dikelompokkan secara umum, maka ruang lingkup desain produk dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu desain produk peralatan. Yang kedua, desain perkakas lingkungan. Ketiga, desain alat transportasi, dan keempat yaitu desain produk kerajinan atau kriya. Pengertian desain produk berdasarkan tujuan dan fungsinya. Terdapat 5 tujuan penting dalam proses desain produk, yaitu 1. Kegunaan. Kedua, tampilan. Ketiga, kemudahan pemeliharaan. Keempat, biaya rendah. Dan kelima adalah komunikasi. Sedangkan fungsi desain produk secara objek memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menjadi identitas atau brand dari sebuah produk. 2. Melindungi produk atau quality control. Yang ketiga yaitu menambah nilai produk. Kemudian pengertian dari kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan bertujuan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Secara terperinci,
Tujuan kemasan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, dan tekanan. Kedua, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Ketiga, yaitu mengidentifikasi benda-benda kecil, biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganannya. Tujuan kemasan keempat sebagai informasi tentang cara penggunaan sebuah produk. Kelima, kemasan dapat memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Tujuan keenam yaitu untuk menambah kenyamanan dalam distribusi, sedangkan yang ketujuh adalah kemasan dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produknya. Pembahasan selanjutnya yaitu menyusun perancangan produk. Kunci pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan adalah dengan mengembangkan produk dan perbaikan produk secara terus-menerus. Jika tidak, perusahaan akan berisiko kehilangan pasar. Pokok-pokok dalam proses perencanaan produk adalah sebagai berikut. 1. Rancangan pendahuluan, yaitu proses pengembangan ide-ide baik dari pasar maupun teknologi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi mana ide yang terbaik untuk dapat mengembangkan sebuah ide menjadi sebuah produk baru. Ketiga, merancang prototipe, yaitu bentuk tiruan yang menyerupai produk akhir. Keempat, membuat sejumlah prototipe. Yang kelima, melakukan pengujian pasar terhadap prototipe. Keenam, melakukan produksi awal, perancangan alat, dan penginstalan peralatan. Ketujuh, melakukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan penampilan produk akhir. Dan yang kedelapan adalah proses produksi. Prototipe adalah sebuah model dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja produk. Berkaitan dengan materi konsep desain dan kemasan produk barang dan jasa, untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba desain sebuah kemasan. Nah, untuk itu kita akan melihat beberapa contoh berikut ini. Itulah beberapa contoh yang Ibu perlihatkan pada kesempatan kali ini. Dan ingat, untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba membuat sebuah desain kemasan. Sekian penjelasan Ibu tentang materi konsep desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.